Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai count dan digit yang terdapat pada multimeter. Nah, count sendiri itu ada beberapa ya, pada umumnya 4000, 6000, 10.000 dan seterusnya. Ada pula yang 1999, ada yang 9999 dan seterusnya. Sementara ada juga yang memakai digit ya, 3,5, 3,3/4, 4 dan 4,5. Nah, apa yang dimaksud dengan count dan digit pada multimeter ini adalah jumlah angka maksimal yang dapat ditampilkan oleh layar multimeter. Nah, contohnya seperti ini. Jika multimeter tersebut mempunyai 1999 count, saya mengambil count ini karena ini merupakan count terendah yang terdapat pada multimeter. Nah, maksud jumlah angka maksimal 1999 ini adalah jumlah angka maksimal dengan decimal point. Nah, bila mana multimeter tersebut misalkan mengukur sebuah hambatan atau resistor sebesar 199 ohm, resistor tersebut tidak tepat 199, melainkan terdapat beberapa selisih atau error. Nah, pada multimeter 199 count, maka dia akan mengambilkan satu angka di belakang koma. Jika resistor tersebut 19 ohm, maka dia akan mengambilkan dua angka di belakang koma. Jika 1 ohm, maka dia akan menampilkan 3 angka di belakang koma. Ini menunjukkan ketelitian dari multimeter tersebut, salah satu ketelitian dari multimeter. Nah, berikutnya kita akan mencoba membandingkan antara multimeter 199 count dengan multimeter 6000 count. Kedua count ini merupakan count standar dari multimeter yang ada di pasaran. Nah, kali ini misalkan multimeter tersebut mengukur sebuah voltase. Misalkan pengukuran awal adalah 12 volt. Tentu saja voltase yang kita ukur tidak mungkin selalu 12 volt tepat. Multimeter pasti akan sedikit fluktuatif karena adanya kompensasi pengukuran. Nah, pada multimeter 1999 count, maka angka maksimal jumlah decimal point yang dapat ditampilkan yaitu 2. Maka ini akan 12,12 volt misalkan. Jadi dua angka ini akan fluktuatif. Bisa kita lihat bahwa 12,12 bila kita hilangkan komanya yaitu 1212, masih di bawah 1999 count. Kemudian untuk multimeter 6000 count sama saja yaitu 12,12 misalkan. Nah, kemudian kita ingin mengukur voltase yang lebih tinggi, 24 volt misalkan. Maka multimeter 199 count ini akan menunjukkan 24,1 volt misalkan. Karena dia tidak bisa menampilkan 2 decimal point di belakang koma, karena jika 12,4,12 maka jika kita hilangkan komanya jadi 2412, melebihi dari 199 count. Namun multimeter 6000 count dapat menampilkan 24,12 karena jika kita hilangkan komanya 24,12 masih di bawah 6000 count. Nah, kita coba lagi di voltase yang lebih tinggi, 80 volt misalkan. Di sini tetap masih bisa 80,1 misalkan. Nah, sementara untuk multimeter 6000 count maka dia akan kehilangan satu angka di belakang koma, jadi 80,1. Gitulah, jadi
multimeter dengan count yang lebih tinggi, pada pengukuran dengan jumlah yang lebih tinggi, nah dia akan sedikit lebih teliti. Bisa kita lihat di sini ketika kita mengukur 12 volt, multimeter 199 count dan 6000 count masih dapat menampilkan 2 decimal point, 2 angka di belakang koma. Nah, namun jika 24 volt, di sini kita bisa lihat 6000 count lebih superior karena 199 count hanya bisa menampilkan 1 angka di belakang koma, 24,1. Namun untuk angka yang lebih tinggi lagi seperti 80 volt, maka dua multimeter ini akan kembali sama. Maka multimeter dengan count yang lebih tinggi lagi, yang lebih teliti. Kemudian selain itu, selain count, ada pula digit dalam mengukur jumlah display maksimal dari multimeter. Yang dimaksud digit ini misalkan multimeter tersebut mempunyai 3 digit misalkan. Maka 3 digit yang dimaksud adalah jumlah angka yang bisa ditampilkan dari 0 sampai 9. Mudahnya 3 digit ini berjumlah 999 count. Nah, begitu. Sementara untuk 4 digit, maka 9999 4 kali 9999 count. Namun bila kita perhatikan, ada pula yang 3,5. Nah, maksud dari setengah ini adalah ada angka 1 di depan 999 ini. Jika 3,5, maka 999 3 digit ini ditambah setengah. Setengah itu adalah angka 1 di depan beberapa angka 9. Berarti multimeter ini adalah 1999 count. Begitu. Namun ada pula yang 3,3/4 count. Nah, 3/4 count ini sedikit tabu karena beberapa manufaktur multimeter menafsirkan angka 3/4 ini berbeda-beda. Ada yang menafsirkan menjadi angka 4, ada yang menafsirkan menjadi angka 5, ada pula yang menjadi angka 6. Maka dari itu 3,3/4 digit ini sedikit tabu. Kita harus lebih teliti lagi melihatnya, mungkin terdapat di buku panduan multimeter. Karena multimeter ini bisa saja menjadi 499 atau 599 atau 699 dan ya, jadi ada 3 kemungkinan. Nah, mungkin jika bingung ketika menjelaskan secara teori, mungkin kita bisa melihatnya secara langsung. Di sini multimeter ini mempunyai 119.999 count, atau bila kita jadikan digit, di sini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4 angka 9, berarti 4 digit, ada angka 1 di depannya, berarti 4,5 digit. Ya, di sini saya akan mencoba mengukur sebuah potensiometer 50 kilo ohm. Nah, dari rentang 1 kilo ohm hingga 50 kilo ohm yang saya ukur. Nah, di sini kita bisa lihat pada posisi ini besarnya sekitar 1,792 kilo ohm. Ketika potensiometer ini sekitar 1 kilo ohm lebih tapi kurang dari 2 kilo ohm, maka multimeter ini dapat menunjukkan 4 angka di belakang koma. Karena jumlah dari semua ini, jika kita abaikan komanya, masih kurang dari 199 count. Namun ketika kita putar, kita putar hingga 2 kilo ohm, maka bisa kita lihat di sini jumlah angka di belakang komanya berkurang menjadi 3. Kita putar lagi 4 sampai 19 kilo ohm, maka dia akan berkurang lagi komanya. Ketika menyentuh 19 kilo ohm, ketika 20 kilo ohm dia akan berkurang lagi.
Ketika 20 kilo ohm, maka akan menjadi 2. Siklus ini akan berkurang jika ini sudah mencapai 196 kilo ohm, maka akan berkurang lagi. Nah, tapi ketika ini mencapai 100 kilo ohm, maka range-nya akan berubah menjadi mega ohm. Jadi maka akan menjadi 0, berapa mega ohm, 4 angka di belakang koma. Gitulah. Ya, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai count dan digit multimeter. Mohon maaf bila terlalu cepat atau sulit dimengerti. Terima kasih telah menonton.